Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mabhasus tsani ini asbabun, sebab perbedaan pandangan di kalangan ulama, ta'udu yang kembali atau yang disebabkan ila fahmin nasi, terkait dengan pemahaman terhadap nas, baik Quran maupun hadis. Wa tafawut, tafawut itu berbedanya, wa tafawuti adanya perbedaan, ukul, ukul itu tingkat pemahaman dari akal. Tentu berbedanya pemahaman para mujtahidin fi dzalika, pada persoalan itu. Tatafawatu, tatafawatu itu apa? Tatafawat itu berbeda, artinya bertingkat-tingkat. Berbeda dalam artian bertingkat-tingkat. Apa ukul? Ukul itu pemahaman atau logika, atau bisa juga kalau pakai bahasa keren itu paradigma, cara pandang, cara berpikir. Tatafawatu itu berbeda-beda. Apa ukulul mujtahidin, cara pandang atau logika para al-mujtahidin, para ulama, fi fahmin nasi tsabit, dalam memahami satu nas as-tsabit, ya as-tsabit itu as-sahih maksudnya, wastimbatil hukmi syar'i minhu, dan cara melakukan istimbatil ahkam. Apa istimbat itu? Kesimpulan hukum syar'i minhu, yang diambil dari nas tersebut. Wadzalika, persoalan itu, yarji'u, kembali atau didasari, kembali atau didasari ila ahadi amraini, kepada salah satu dari dua perkara ini. Yang pertama, imma lisababin, imma bisa jadi lisababin, karena satu sebab, yaudu, yang sebab itu kembali ilan nasi nafsihi, itu disebabkan oleh teks itu sendiri, oleh Quran itu sendiri, atau oleh hadis itu sendiri. Jadi pemahamannya berbeda-beda itu karena sebab teksnya sendiri. Ka'ayyakuna lafzu, seperti misalnya al-lafzu, lafaz atau kata yang ada di dalam nas Quran atau yang ada di dalam nas hadis, itu mustarakan, merupakan kalimat atau kata mustarak. Bainama, apa mustarak itu? Mustarakan itu yang mengandung baina makna yaitu, di antara dua makna. Ini dalam bahasa ilmu ushul fikih namanya al-lafzul mustarak. Bahasa Indonesia itu kata ambigu. Tahu ambigu? Ambigu itu satu kata yang boleh jadi memiliki beberapa apa itu makna. Dia hanya bisa dipahami dari siyaqul kalam, dari uslubnya, dari kondisi di mana kata-kata tadi diucapkan. Itu namanya lafzul mustarak. Dalam bahasa Arab contohnya banyak. Dalam bahasa Indonesia saya suka contohin sama kamu itu Roma. Tahu Roma? Ketika menyebut kata Roma, itu kan ada orang memahami itu sebagai ibu kota Italia, ada orang memahami itu sebagai Moskow. Nah, nanti di dalam bahasa Arab itu banyak sekali yang namanya lafzul mustarak. Kayak misalnya kalau kamu baca surah Al-Kautsar itu, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata-kata wanhar itu, an-nahru, itu lafzul mustarak di ayat tadi. Ada orang yang memahami wanhar itu artinya wada'ul yadaini alan nahri. Maka kamu lihat ada orang yang sholatnya begini. Kenapa? Karena dia pahami inna a'tayna Al-Kautsar, kamu sudah saya beri, kata Allah, itu Al-Kautsar begitu banyak nikmat. Kalau kamu sudah merasakan begitu banyak nikmat, fasholli, maka kata Allah, kamu disuruh apa itu? Sholat. Wanhar
waktu sholat letakkan apa itu? Tanganmu di sini. Itu adalah pemahaman. Ada orang yang memahami ayat ini terkait dengan tata cara ibadah pada hari raya Idul Adha. Apa maknanya? Inna a'tayna, kalau kautsarnya sama. Kalau kamu sudah begitu banyak diberi nikmat sama Allah, maka kata Allah fasalli, sholat dulu sholat Idul Adha, wanhar, baru melakukan penyembelihan binatang. Itu namanya an-nahru, itu lafzul mustarak. Sehingga para ulama itu berbeda pandangan itu karena sebab apa itu? Nasnya itu sendiri. Kayak umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, misalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suaminya itu yatarabbasna ayyan tahirna, sebelum mau nikah dengan suami yang kedua, perempuannya disuruh apa itu? Iddah. Iddahnya berapa lama? Iddahnya thalathata quru. Thalathata quru itu apa? Ini berbeda pandangan, bukan cuma di antara ulama. Semenjak zaman siapa itu? Sahabat misalnya. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud memahami al-qur'u fil lughah itu artinya al-haidu. Maka perempuan yang dicerai, kata Ibnu Mas'ud, itu boleh nikah lagi setelah dari masa perceraiannya dia dijatuhkan talak oleh suaminya, itu salasa haidat, 3 kali ada itu haid. Jadi kalau dicerai sekarang dalam keadaan suci, nanti habis suci dia haid, suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid lagi. Ini haid yang keberapa ini? Ketiga. Begitu dia selesai dari haid yang ketiga, masuk ke masa sucinya, maka dia sudah keluar dari apa ini? Haid. Itu pendapatnya siapa? Ibnu Mas'ud. Nanti ulama yang ada di Irak, murid-muridnya sahabat Ibnu Mas'ud seperti Imam Abu Hanifah itu memahami bahwa Al-Qur'an itu sebagai al-haid. Sebaliknya sahabat Nabi yang lain, sahabat Nabi yang lain seperti Sayyidina Zaid bin Sabit itu memahami bahwa Al-Qur'an itu artinya at-tuhur. Maka kalau perempuan dicerai sama suaminya, ketika yatarabbasna thalathata quru, itu menjadi thalathata athhar, menunggu 3 kali sucian. Jadi kalau dicerai dalam keadaan suci tadi, dia kan haid. Ini sama Imam Abu Hanifah langsung dihitung berapa itu? 1. Sementara Imam Syafi'i masa haid itu nggak dihitung. Dia menunggu dulu apa itu? Suci dulu, kemudian haid, kemudian suci, haid, dan begitu seterusnya. Begitu dia suci yang ketiga, kemudian melihat darah haidnya keluar, maka dia keluar dari masa apa itu? Iddah. Nah, ini anak-anakku contoh yang nanti ada di bawah contoh-contohnya, contoh di mana ulama berbeda pendapat itu karena dia berbeda pemahaman. Beda pemahamannya kenapa? Karena memang nas Qur'annya atau nas hadisnya memberi kesempatan orang untuk apa ini? Berbeda. Jadi kalau ada orang mengatakan seandainya semua orang kembali kepada Quran, maka tidak akan ada perbedaan. Saya bilang semalam kan, itu tandanya orang apa itu? Orang bodoh. Itu tandanya orang nggak ngaji. Karena apa? Karena jangankan kita hari ini, bahkan sahabat dulu ketika Qurannya sama, ayatnya sama, gurunya sama, tetapi kemudian mereka berbeda pandangan, bukan karena hawa nafsu, karena pemahaman mereka yang berbeda-beda. Pemahaman ini tidak bisa diapakan anak-anakku, disatukan. Kenapa? Karena yang namanya Al-Qur'an dalam bahasa Arab memang sebelum Quran datang pun itu lahu makna yani. Sudah punya berapa makna itu? 2 makna. Bisa dikatakan itu adalah at-tuhur, bisa dikatakan itu adalah al-haid. Nah, ini yang namanya sababun yarji'u ilan nafsihi. Yang kedua, au bisababin, atau karena apa ini? Sebab ya'udu ilal mujtahid fi fahmi dzalikan nas.
yang ada lagi yang memang dasarnya itu kembali kepada siapa itu? Pemahaman seorang mujtahid tadi, fi fahmin nas, kembali kepada dirinya, cara pandang dia. Ka'ayyat khudwa mujtahidun, kayak ada seorang mujtahid yang yakhud, mengambil satu ayat itu, diambil maknanya bizahirin nasi, sesuai dengan makna apa ini? Zahirnya. Wa yakhudu akhar, sementara yang lain yakhud bibatinhi, ada yang mengambil maknanya secara zahir, ada yang mengambil maknanya secara substansinya, ada yang melihat ini makna hakiki, ada yang melihat ini makna majazi. Nanti di bawahnya ada contohnya. Itu yang menjadikan para ulama berbeda pandangan. Oleh karena itu, ini ada 4 sebabnya anak-anakku, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, ya, ikhtilaful mujtahidin fi fahmin nas, itu tadi. Yang kedua, ikhtilaful mujtahidin fi istinbat, dalam menyimpulkan hukum fima, pada masalah la nassa, yang tidak ada nasnya secara khusus, fima, pada masalah tadi. Ada masalah yang terjadi, dalil secara khususnya itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, dan tidak juga ditemukan di dalam apa itu? Hadis. Ini namanya mas'alatun la nassa fihi. Kayak saya pernah contohin sama kamu, ada binatang namanya anjing laut. Ini mengandung 2 kata. Yang pertama anjing, yang kedua laut. Kalau bicara anjingnya, maka anjing itu air liurnya najis mughayyadhah, dia tidak boleh dikonsumsi karena termasuk binatang bertaring. Itu dari aspek apanya itu? Anjingnya. Tapi dari aspek lautnya, ini binatang yang paling apa ini? Paling halal. Kamu lihat, kalau binatang darat, al-an'am, ya, termasuk kambing, sapi, unta, kerbau, mungkin juga jerapah kalau halal, ya kan? Kemudian ayam misalnya, burung-burungan, itu kalau kamu konsumsi, syaratnya harus diapakan itu? Disembelih. Tapi binatang laut itu, kata Nabi, at-tahuru ma'uhu, airnya itu super suci, tidak ada air laut itu bisa apa itu? Najis karena luasnya lautan. Yang kedua, al-hilu maitatu, jangankan binatang yang apa itu? Yang hidup, bahkan bantainya saja halal. Jadi kalau kamu nangkep ikan misalnya, kemudian ikannya dibiarkan sampai apa itu? Mati karena kehabisan cara dia bernapas, tidak lagi di air, maka nanti ikannya jadi apa ini? Jadi halal. Nggak bisa kamu tiba-tiba datang sama saya, gimana caranya Gus potong ikan gurame? Oh, kamu yang dipotong dulu. Kenapa? Karena memang ikan gurame itu tidak membutuhkan sesembelihan. Paham? Ya kan? Nah, ini kan menggabungkan 2 hal. Nabi pernah menjelaskan anjing, Nabi pernah menjelaskan binatang laut. Tapi Nabi nggak pernah menjelaskan kalau kedua-duanya diapakan ini? Digabung. Ini namanya binatang ada ini, musahin kiai, ya kan? Dia nggak bisa ditanya kan, kamu anjing apa ikan? Kan gitu. Lihat mukanya, bismillah, kumisnya, dia merupakan anjing. Tapi kalau ditegang badannya secara fisiologi, dia adalah ikan. Nah, ini hukumnya apa? Ini namanya mas'alatun la nassa fihi. Ini masalah yang tidak ada apanya ini, nasnya secara langsung, ya. Yang ketiga, ikhtilaful mujtahidin, ya, perbedaan pandangan para ulama fil jam'i. Fil jam'i itu ketika mencari titik temu. Al jam'u itu mencari titik temu, wal tarjih, atau mencari yang lebih unggul, bainan nusus, di antara teks-teks ayat Al-Quran ataupun hadis, al-muta'aridati, yang kontradiksi, bertentangan. Secara zahir kayaknya ini bertentangan, ya. Yang satu misalnya memutuskan A, yang satu memutuskan B. Saya ikut yang mana? Kayak kemarin saya contohin sama kamu,
Ayat Quran bilang kalau lagi sholat, faqra'u ma tayassara minal Quran. Seolah-olah waktu kamu sholat, kamu boleh baca apa saja, yang penting ma tayassara minal Quran. Tapi hadis Nabi itu bersabda, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, kata Nabi, yang sah kecuali kalau di dalam sholat itu dibacakan suratul Fatihah. Ini kan secara zahir seolah-olah bertangan. Maka nanti ulama akan mencari jalan apa itu? Jalan dua hal. Yang pertama al-jam'u, dicari titik temunya. Kayak Imam Syafi'i mengatakan ayat ini tidak bertentangan dengan hadis, karena ayat tadi bilang faqra'u ma tayassara, baca yang paling mudah. Yang paling mudah itu ditafsirkan oleh Rasulullah sebagai suratul Fatihah. Kenapa? Karena semua orang muslim pasti hafal suratul Fatihah. Nanti Imam Abu Hanifah lain lagi, beliau madhabnya bukan al-jam'u, bukan mencari titik temu, tetapi at-tarjih, langsung diadu kuat. Mana yang lebih kuat antara Quran ini atau hadis ini? Kata Imam Abu Hanifah, Quran ini statusnya mutawatir, sementara hadis la sholata illa bi fatihatul kitab itu adalah hadis apa itu? Ahad. Begitu ini bertentangan, Imam Abu Hanifah mengambil madhab at-tarjih. Beliau katakan berarti hadis ini hukumnya mansukh. Mansuknya apa? Dihapus, dibatalkan oleh apa ini? Ayat Quran. Maka beliau berfatwa bahwa ketika sholat orang boleh membaca apapun, suratul Fatihah itu hukumnya hanya sunnah. Paham anak-anakku? Ya. Nah, di sini ini terjadi perbedaan pandangan karena masalah al-jam'u wa tarjih. Yang keempat, ikhtilaful mujtahidin fil qawaidil usuliyah. Qawaid usuliyah itu kayak kias misalnya. Kamu pernah belajar nggak? Pernah dengar nggak al-maslahah atau al-maslahatul mursalah? Itu boleh nggak dijadikan apa itu? Dalil. Dia ada maslahah, kan maslahah itu dua anakku. Ada maslahah yang namanya mu'tabarah, dia disebut di dalam Al-Quran atau disebut di dalam hadis. Ada maslahah itu namanya mursalah. Mursalah itu sebetulnya terlepas, liar, tidak disebut di Quran, tidak disebut di hadis, tapi dia baik. Ya, tapi dia baik. Nah, yang masalihul mursalah ini kemaslahatan yang kalau dikerjakan itu akan menjamin kehidupan ini menjadi baik, tetapi tidak ada dalilnya secara langsung di Quran dan hadis. Apa contohnya? Misalnya orang nikah sekarang itu kan berbeda dengan nikah di zaman dulu. Zaman Nabi nikah itu sederhana saja, ya, ada wali perempuannya, ada pengantinnya dua, ada dua orang saksi, maka nikahnya akan dianggap apa ini? Sah, selesai, ya. Tapi hari ini keabsahan nikah itu kamu harus memiliki dokumennya apa itu? Administrasi negara. Kalau kamu nikah harus punya apa itu? Buku nikahnya. Nggak bisa orang nikah cuma pakai dua orang saksi, nggak bisa. Kenapa? Karena kondisinya mungkin hari ini dengan zaman Nabi menjadi apa ini? Berbeda. Zaman Nabi kehidupan manusia sederhana, nggak ada KTP, nggak ada persyaratan administrasi. Orang juga cuma segitu aja. Orang yang tahu, oh si A itu rumahnya di sana, keluarganya begini, jelas. Tapi kalau hari ini jodoh itu mungkin kamu nggak tahu. Kau mungkin nanti ketemu dengan seorang laki-laki hanya dalam waktu 2 jam, laki-laki itu menyatakan apa ini? Bukan cinta saja, ngelamar kamu, gitu. Ketemu sama kamu, ya, ketemu di kampus misalnya, udah lama, tahu-tahu pulang kuliah, ya, mahasiswa yang kamu temui di kampus itu ada di rumahmu, gitu. Ngapain? Ngelamar kamu terima apa enggak, gitu loh. Secara zahir bisa kamu terima baik, soleh, tapi apa ada jaminan kalau dia masih ada ini belum menikah?
kan siapa tahu dia sudah menikah. Kamu tahunya dari mana? Orang sebanyak ini se-Indonesia, ya kan? Oleh karena itu butuh yang namanya persyaratan administrasi. Dia diminta dulu KTP-nya, ya kan? Dia diminta dulu berbagai macam persyaratan administrasi. Ada fotonya, alamat rumahnya, jelas semuanya. Begitu jelas, kan dicek nanti sama KUA. Oh, ternyata KTP ini belum pernah melakukan apa itu? Pernikahan. Maka KUA-nya ketika mengesahkan bahwa si A ini statusnya perjaka, yang ini statusnya gadis, dalam artian tidak pernah menikah, kedua-duanya aman. Kenapa? Karena itu menjadi apa itu? Bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kepentingan siapa itu? Masing-masing gitu. Kalau hari ini nikah tanpa surat, bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Bisa jadi nanti yang laki macam-macam, bisa jadi yang perempuan yang macam-macam, karena dia nggak punya apa ini, nggak punya ikatan administrasi yang kuat. Bisa jadi sudah menikah mengaku belum menikah, walaupun bawa saksi 2 orang misalnya, ya orang akan katakan saksi ini bisa direkayasa, dia bisa dibantah dengan fakta yang lain. Oleh karena itu anak-anakku, ketika menikah kemudian dicatat oleh KUA, ketika pernikahannya pakai video misalnya, itu semua direstui oleh siapa itu? Agama. Kenapa? Karena ini semua nanti akan mendukung kemaslahatan. Kayak saya pernah bilang kan, apa hukumnya ya menyalakan petasan waktu orang apa itu nikah, kan begitu kalau di Jakarta itu ya, begitu nanti masuk pengantin pelakinya ke rumah yang perempuan, itu petasan ledakan dor, apa hukumnya? Ya hukumnya itu nggak ada. Bisa baik, bisa nggak baik. Kayak misalnya ya, ada orang di kampung ini misalnya dengar ada petasan dor, tahu kalau di sini itu kemarin Aska ini masih apa ini, masih jomblo, tahu setelah petasan dor, besoknya Aska itu jalan gandengnya dari perempuan. Maka boleh jadi petasan tadi menyelamatkan orang dari syaitan, ya. Bisa jadi orang menjadi apa ini, husnudzon. Begitu besok pagi Aska jalan sama perempuan, oh ini yang nikah kemarin, ya. Maka petasan tadi jadi apa itu? Jadi masruk, karena dia bagian dari pengumuman bahwa di sini ada yang menikah. Orang tahu kemarin Aska belum menikah, ada petasan, Aska tahu-tahu bawa perempuan, maka itu menjadi apa ini? Husnudzon. Ya bisa juga haram gitu loh. Petasannya ditaruh di kamar kakeknya sekejam gitu. Begitu pengantin laki masuk dor, kakeknya juga masuk yang kubur kan gitu. Maka itu hukumnya menjadi haram. Paham anak-anakku ya? Nah, itu namanya hukum yang nanti akan berkaitan dengan apa itu? Dengan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Itu ada namanya al-masalihul mursalah misalnya syar'u man qablana, itu banyak sekali ya. Nah, ini yang kita akan pelajari. Yang pertama, ikhtilaful mujtahidina fi fahmi an-nusus. Yang tadi wa hadza amrun, dan perkara ini raji'un ya ila nafsi mujtahidi fi fahmihi al-nasi. Ini kembali kepada diri ulama itu sendiri, fi fahmihi, ketika dia memahami al-nasi, ayat Quran ataupun hadis. Faqat yanzur, kalau masuk kepada fi'il mudhari' itu namanya taqdir. Faqat yanzur, boleh jadi yang dulu atau kadang-kadang ia melihat siapa ba'dul mujtahidin. Terkadang sebagian para ulama itu melihat, memandang ila zahirun nasi, kepada nas Quran dan hadis secara zahirnya. Fayambani, maka terbangunlah apa hukum ala zalika, atas pemahaman dia terhadap zahirun nasi. Fihinin, pada sisi yang lain atau pada saat yang sama, najidu mujtahidina akharina, kita menemukan ulama lain yang dia melihat
ila makna nasi, kepada isi kandungan nas tadi, wal maksud dan tujuan menghubungan nasi, dia melihat apanya itu maknanya secara dalam, wayabnuna dan mereka membangun al-hukma atau menetapkan hukum alaihi berdasarkan makna nasi wal maksudi minhu. Wa khairu mithalin ala zalika, ini coba lihat contohnya, contoh terbaik pada kasus ini adalah ikhtilafus sahabah, perbedaan pandangan di kalangan para sahabat yaumal ahzab, pada perang Ahzab. Perang Ahzab itu kalau bahasa hadisnya namanya perang Khandaq. Dia disebut perang Ahzab. Ahzab itu dari hizbun, kelompok, karena semua kelompok Arab yang memerangi Rasulullah ini untuk pertama kalinya bersekutu dan berkumpul mengepung Rasulullah di dalam kota Madinah, maka dikatakan itu perang Ahzab karena jumlahnya terlalu besar, karena itu merupakan kumpulan dari semua musuh Rasulullah SAW. Dia disebut dengan perang Khandaq. Kenapa disebut dengan perang Khandaq? Karena Rasulullah meniru apa ini? Tradisi Persia. Ketika Salman Al-Farisi bilang, ya Rasulullah, saya dulu di Persia, kalau terjadi peperangan dan kita ada di rumah kita sendiri, di kampung kita sendiri, maka sekitaran kampung itu kami gali apa itu? Parit. Begitu kami gali parit, nanti musuh kita kan sulit untuk masuk ke kampung kita. Maka Rasulullah kemudian menggali apa itu? Parit. Jadi Nabi gali parit nyuruh siapa? Nyuruh orang Persia yang menyembah api. Berarti Nabi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, nanti kamu pikirin di hadis ya. Sebentar lagi Desember, itu biasanya banyak orang pakai hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, tasabuh itu apa? Nanti kapan-kapan kita jelaskan. Nah, di sini anak-anakku kita lihat ada perbedaan pandangan di antara sahabat ketika fi fahmihim, mereka memahami qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusallanna ahadun, la itu namanya la nahiyah, yusallanna, coba lihat ini pakai nun, namanya nun apa itu? Taukid. Berarti artinya bukan jangan kamu sholat, beda. Kalau jangan sholat itu la yusalli ahadun, tapi kalau la yusallanna, jangan sekali-kali sholat. Siapa? Ahadun, salah seorang di antara kalian, al-asra, sholat al-asri, kamu nggak boleh, kata Nabi, sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali nanti kalau sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ini kan ceritanya Rasulullah setelah perang apa itu? Ahzab. Nabi hampir sebulan dikepung sama orang apa ini? Arab musuhnya. Ketika mereka datang, Arab ini banyak betul ya, jumlahnya itu puluhan ribu, karena merupakan apa itu? Persekutuan antara semua suku Arab yang kemudian memusuhi siapa ini? Rasulullah di Jazirah itu, di Arab Saudi sekarang itu. Maka Nabi dikepung. Melihat Nabi dikepung, Yahudi yang asalnya hidup damai dengan Rasulullah. Jadi kamu nanti tahu ya, Yahudi itu diusir sama Nabi dari kota Madinah, itu bukan karena perbedaan iman, itu bukan karena keyahudiannya, tapi mereka mengkhianati konstitusi negara. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi itu bikin konstitusi, bikin Pancasila, bikin undang-undang dasar 45, namanya As-Sakhifah, piagam Madinah. Nanti kamu baca itu, piagam yang mengajarkan kepada kita kesetaraan dan kesejajaran gitu antara umat beragama yang berbeda-beda yang ada di dalam kota Madinah. Kata Nabi, begitu Nabi sampai, di situ ada banyak suku Yahudi. Ini yang terakhir nih, Bani Quraidah. Sebelumnya ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Itu semua diusir sama Nabi ya secara umum ya di kota Madinah karena mereka berkhianat. Nabi ketika sampai, kata Nabi, Yahudi, kita berjabat tangan hidup damai ya. Urusan
urusan keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama saya. Saya sholat, kamu beribadahlah dengan ibadah Yahudimu. Tapi kamu di sini harus hidup baik dengan umat Islam. Kalau kamu hidup baik dengan umat Islam, maka Nabi ngomong itu dalam piagam Madinah, nahnu wal yahud, kami dengan Yahudi itu ummatun min dunin nas, satu umat, sama-sama penduduk Madinah. Apa yang menjadi hak saya sebagai muslim itu juga menjadi hak yang sama buat Yahudi. Apa yang menjadi kewajiban saya, maka itu juga menjadi kewajiban Yahudi. Kalau ada orang memerangi saya, kata Nabi, maka Yahudi harus membantu saya. Kalau ada orang lain memerangi Yahudi, maka saya harus membela, berperang bersama siapa itu? Yahudi, sebagai sesama saudara, setanah air. Jadi cinta tanah air, persatuan antara penduduk satu negeri, itu diajarkan oleh siapa itu? Rasulullah. Begitu terjadi perang Ahzab, Yahudinya ini apa ini? Nakal. Kata Yahudi, ini yang ngepung banyak banget. Beda dengan perang Badar, beda dengan perang Uhud. Itu cuman Quraisy dan Muhammad menang. Sekarang kata Yahudi ini, secara kasat mata, ini Muhammad hancur nih. Pasti kalah orang Islam ini. Kenapa? Yang ngepung jumlahnya terlalu banyak, besar. Maka Yahudi itu nakal. Kalau gitu sekarang kita nggak usah lagi kerjasama sama siapa ini? Muhammad. Kita kerjasama sama siapa itu? Sama Abu Sufyan. Maka Rasulullah di perang Ahzab itu menghadapi musuh dari berapa arah itu? Dari dua arah. Dari depan berhadapan dengan Quraisy dan sekutunya, dari belakang Yahudi ini musuh siapa ini? Rasulullah. Mukul dari apa ini? Dari belakang. Makanya dikatakan hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan. Tidak pernah ada satu perang yang hati Rasulullah dan para sahabat itu diguncang. Ketika perang Uhud, perang Badar, seseram-seramnya, mereka itu nggak pernah apa itu gentar. Tapi di medan perang Ahzab sampai mengatakan hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai itu nggak sabar, ya Allah, Jibril, kenapa kamu nggak turun? Perang Badar Jibril langsung turun, perang Uhud Jibril langsung turun, perang Ahzab nggak turun-turun. Nanti turun-turun itu setelah hampir 28 hari itu Jibril baru turun. Ada apa Muhammad? Kata Nabi, ada apa? Ini sebulan dikepung ya kan? Maka kata Nabi, tenang, besok akan Allah hancurkan dengan yang namanya apa itu? Angin. Maka kemudian terjadi fenomena apa itu? Alam. Ya, angin begitu kencang menghantam kemah-kemah mereka, kemudian diserang oleh kaum muslimin, tidak terjadi peperangan seperti biasanya, semuanya sudah langsung apa itu? Lari. Maka selesai itu kata Nabi, urusan kita dengan Arab-Arab ini selesai, kata Rasulullah. Yang kafir kafir. Sekarang urusan kita dengan siapa itu? Yahudi. Asalnya Nabi nggak punya apa itu? Film. Mau ngapain itu? Mau musuh Yahudi. Nabi pulang ke rumahnya itu. Begitu Nabi pulang ke rumahnya, naruh apanya itu? Pedangnya. Turun malaikat Jibril itu ke hadapan Rasulullah, masih pakai baju apa itu? Perang. Malaikat Jibril itu, ya, itu metafora dalam hadis itu dikatakan Jibril itu masih apa ini? Ala batin wastirbatin. Dia masih siap untuk apa itu? Perang. Maka Rasulullah yang tanya, ya Jibril, kok nggak pedangnya nggak ditaruh misalnya? Kamu nggak usah tanya, ya, pedangnya Jibril kayak apa warnanya? Nggak usah. Pokoknya kata Nabi, kok alat perang malaikatnya masih diapakan itu? Masih nempel. Sementara kata Nabi, saya sudah mau apa ini? Tiduran istirahat. Kata Jibril, karena kami belum selesai perangnya ya Rasulullah. Kata Nabi, ya kan sudah kabur itu orang-orang kafir. Kata Jibril, Allah perintahkan kepada Muhammad, usir itu Bani Quraidah dari kota apa itu? Madinah. Karena mereka adalah orang yang tidak pernah menghargai perjanjian, ya. Asal nanti perjanjian ini, ya, mereka lihat menguntungkan, mereka ikut. Kalau nanti ada yang lebih baik, mereka kemudian akan apa ini? Berkhianat. Maka kata Nabi, kapan itu Jibril? Sekarang. Nggak pakai apa itu? Lama. Kamu nggak perlu ikut Muhammad. Yang ikut cukup siapa ini? Tentaramu itu kerahkan, usir Bani Quraidah sekarang. Sekarang juga, sekarang secepatnya.
karena perintahnya secepatnya. Waktu itu kondisinya memang belum sore dan belum asar. Nabi kumpulkan itu pasukan, ya. Sebelum berangkat Nabi ngomong sama pasukan itu, la yusalliyanna ahadun, jangan sekali-kali sholat setiap dari kamu sholat asar illa fi Bani Quraidah. Perintahnya jelas nggak? Jelas banget. Kayak saya bilang sama kamu misalnya, Aska, kamu jangan sholat duha kecuali di Surabaya. Ini jelas. Berarti Aska dilarang sama saya untuk sholat duha kecuali di mana ini? Di Surabaya. Paham? Maka tentara ini berangkat, anak-anakku. Misalnya kalau sekarang dia berangkat ke Semarang misalnya. Kata Nabi, kamu jangan sholat asar kecuali nanti di Semarang. Berangkat mereka. Ya namanya Bani Quraidah itu jaraknya cukup apa ini? Perkampungan mereka kan di ujung Madinah. Maka Nabi melarang sholat asar. Begitu azan asar, mereka masih di mana itu? Di jalan, tenang itu. Sampai jam 5 sore kalau ukuran sekarang, itu mereka belum sampai ke Bani Quraidah. Maka para sahabat ini, ya, yang tadinya paham jelas perintah Nabi, begitu jam 5 sore, otaknya itu berbeda-beda. Kata yang satu tenang, ya kan teman, ya sholat asar loh, kata ibu. Kenapa? Lalu ini kan sudah mau apa ini? Maghrib, waktu asar mau habis. Kata siapa ini? Kata orang tadi. Misalnya nih kalau bahasa bercandanya, kamu nggak sholat asar. Kata yang satu, kenapa harus sholat asar? Kamu buta, ya? Itu matahari sudah mau apa itu? Terbenam. Itu tandanya sebentar lagi maghrib. Masa nggak sholat? Orang yang dibilang buta nggak terima. Dia ngomong lagi, lu budak katanya. Kok budak katanya? Tapi benar nggak perintah Nabi? Benar. Apa kata Nabi? Jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Ini kita masih di mana? Di Jakarta. Itu kan sholat. Kenapa? Sholat asarnya harus di Bani Quraidah. Ribut ini. Ributnya kenapa? Kata yang satu yang mau sholat, kamu tuh bodoh gitu loh. Maksud Rasulullah, kita ini disuruh jalan cepat. Kalau bisa asar sudah sampai Bani Quraidah. Sama kayak saya bilang sama Aska, nanti sholat duha kamu di Surabaya ya. Kalau Aska ini orang pintar, kaya, biasa traveling, dia nggak bisa gitu. Oh oke. Sekarang jam berapa masih? Misalnya sekarang jam 5. Dia cepat-cepat ke Bandara Soekarno, apa? Naik pesawat jam 7, setengah 9 sudah sampai di Surabaya, jam 9 dia sholat duha dengan saya di sana Ampel, misalnya. Karena Aska pahamnya begitu. Tapi kalau Aska misalnya yang orang kuper, kurang piknik, yang mana-mana hidupnya hanya cuma adori, dia ngapun, tidak pernah seumur hidup, ya, Monas nggak tahu, Pasar Timbul nggak tahu, ya tahunya cuma Gondol aja. Begitu saya bilang, ya, Aska, ayo sholat duha di Surabaya. Gimana caranya, ya? Jangankan duha, sholat ke Bekasi di jauh, ke dia kan begitu ya. Maka Aska itu nggak paham bahwa maksud saya, Aska, kamu sholat duha di Surabaya, dia saya suruh pergi naik apa? Pesawat. Tapi Azka konsentrasinya kepada apa itu? Sholatnya. Gimana caranya sholat 2 jam lagi ada di kota Surabaya? Paham? Ketika Nabi la yusalliyanna ahadun sholat al-asri fi Bani Quraidah, orang sahabat Nabi ini yang mau sholat di tengah jalan tuh ngomong sama temannya, maksud Nabi itu bukan melarang sholat asal kecuali di Bani Quraidah, tapi kata Nabi jalannya cepat supaya asar sudah sampai di Bani Quraidah. Ternyata kita sekarang belum sampai kemana? Ke Bani Quraidah. Sementara waktu asar itu sudah ditentukan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Kitaban itu sudah tertulis, sudah diwajibkan, mauqutan berdasarkan waktunya. Kata mereka waktu asar mau habis, ya, itu sekarang kita wajib sholat. Temennya yang nggak mau sholat itu ngomong, enggak, Nabi nggak ngomong gitu. Nabi cuma ngomong jangan sholat asar di Bani Quraidah. Nabi nggak ngomong kalau jalan cepet ya supaya asar di Bani Quraidah. Jangan nambah-nambahin perintah Nabi. Kamu nggak usah menafsirkan perintah Nabi. Maka sahabat itu dari hadis yang sama, yang satu sholat, yang satu nggak sholat, jalan terus ini, nggak sholat asar beneran itu. Nanti sampai di Bani Quraidah, ya sudah malam, mereka
mereka baru apa itu? Sholat. Nah, begitu selesai ngusir Bani Quraidah, mereka kembali kemana ini? Ke Rasulullah. 8 ya, sampai duluan. Yang satu dengan bangganya ngomong, ya Rasulullah, taat dengan perintah agama. Ini nggak taat ya Rasulullah. Nggak taat gimana? Saya sholat asar Nabi, dia bawa sholat Nabi, ya kan? Kata yang satu, ya Rasulullah, ini tidak taat sama perintahmu. Dia sholat di jaga bangsa ya Rasulullah. Padahal kata Nabi sholatnya di Bani Quraidah. Nabi, ada apa kalian berantem cerita? Kami kan jalan ya Rasulullah. Ternyata sampai asar mau habis kami belum sampai di Bani Quraidah. Maka kata sahabat yang sholat, kami sholat di jalanan karena kami paham perintah Nabi itu bukan melarang sholat asar kecuali di Bani Quraidah, tapi perintah Nabi kami berjalan cepat. Semoga sebelum maghrib sudah sampai di Bani Quraidah. Yang satu memahaminya, pokoknya sholat asar kali ini harus dilakukan di Bani Quraidah. Waktunya terserah kapan aja, yang penting di Bani Quraidah. Nabi saat itu mendengar penjelasan dari kedua-duanya tersenyum. Nggak ada Nabi, oh kamu yang benar, kamu yang salah. Nggak ada. Kenapa? Karena Nabi paham bahwa ucapan beliau sendiri itu bisa diartikan dengan arti yang dipahami secara berbeda. Itu maknanya anak-anakku. Fafahimal ba'du, lihat di sini. Fafahimal ba'du, maka memahami siapa al-ba'du sebagian sahabat, anna muradan Nabi, bahwa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-isra'a. Apa isra itu? Bersegera, fil masir, dalam berjalan, segera berjalan, melangkahkan kaki yang lebih cepat supaya nanti waktu asar sudah sampai di Bani Quraidah. Ketika mereka kemudian tidak sampai di Bani Quraidah, fasollu, maka mereka sholat al-asra, sholat asarnya fitarik, masih di jalan, belum sampai ke Bani Quraidah. Karena mereka memahami bahwa perintah Nabi itu al-isra, maknanya bukan zahirnya. Zahirnya melarang sholat kecuali di Bani Quraidah. Makna yang tersembunyi di dalamnya, jalannya cepat. Itu anak-anakku. Wa waqafal akhar, sementara yang lain waqafa. Waqafa itu artinya berhenti, membatasi. Sementara membatasi, siapa al-akhar? Sahabat yang lain. Inda zahirin nasi, mereka betul-betul mengikuti zahirnya. Mereka memahami nas itu secara apa itu? Zahir. Ya, falam yusallu, maka mereka tidak sholat asar illa fi Bani Quraidah. Ini namanya anak-anakku perbedaan pandangan terkait pemahaman ulama terhadap satu hadis. Wa minal amthila, itu contoh lainnya, al-ikhtilafu fuqaha fi fahmi an-nusus. Ikhtilafuhum, perbedaan pandangan mereka fi fahmi illatul hukmi. Apa illatul hukmi? Sababul hukmi. Kalau umpamanya khamar, kenapa haram? Memabukkan, maka memabukkan itu menjadi illatul hukmi, sebab ditetapkannya apa itu? Hukum. Kenapa kamu bayar zakat fitrah pakai beras? Karena beras itu makanan pokok yang bisa disimpan. Maka makanan pokok dan bisa disimpan itu menjadi illatul hukmi. Mereka berbeda pandangan fi sababul hukmi, terkait dengan sebab ditetapkannya satu hukum. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis Nabi misalnya, idza ra'aitumul janazah, kalau kamu melihat al-janazah, faqumu laha, maka berdirilah kamu, hatta tukhallifakum, sampai jenazah itu meninggalkan kamu, artinya selesai dia lewat, al-qudau, atau dimasukkan ke dalam liang kubur. Qudau itu diletakkan, ya diletakkan di kuburan. Fahtalafa fuqaha'u fi illatil qiyam lil janazati, maka ulama berbeda
pandangan fi'lat fi sababul hukmi, sebab ditetapkannya hukum al-qiyam berdiri menghormat lil janazati ketika jenazahnya lewat. Faqaumun qalu, ada sekelompok ulama yang berpandangan bahwa Nabi memerintahkan kita kalau ada jenazah untuk berdiri itu sebabnya ta'zimul malaikah, untuk menghormati malaikat. Malaikat siapa ini? Malaikat yang mencabut nyawa tadi, kan ikut dia ke kuburan. Faya'ummu, maka ya'ummul qiyam, ya fa'ilnya ya'ummu itu qiyam, faya'ummu, maka mencakup apa al-qiyam, perintah berdiri tadi, al-mu'mina wal kafira, orang mukmin dan orang kafir. Jadi ada jenazah orang kafir, kita berdiri itu, berdiri hormat karena apa itu? Karena menghormati malaikat yang menyertai itu. Wa qala akharuna, sebagian dari mereka mengatakan nihal mauti, sama sebetulnya. Oh enggak, kita hormat itu karena ini peristiwa yang luar biasa, kematian itu nasihat yang paling besar. Ya, kamu kalau sering-sering lihat orang mati, coba aja sering-sering, ya. Ada orang mati, kamu datangi, kalau baca yasin depan jenazah, ya kan? Nanti kamu lihat orang itu dimandikan, lihat orang itu dikafani, lihat orang itu dimasukkan ke liang kubur. Sering-sering lihat itu. Saya yakin kamu juga orang baik. Ya. Kenapa? Kamu ingat mati. Ini mati, kamu tiap hari itu, tiap ada orang mati, kamu datangi dan kamu yang memasukkan orang mati itu ke liang kubur, ya. Lihat kain putihnya panjang, dimasukkan ke dalam tanahnya tanah liat, dikasih papan, dihadapkan ke arah kiblat, habis itu dia jalan tuh, ditimbun tanah, pulang kamu. Besok pagi begitu lagi. Saya yakin lah, setelah seminggu kamu rajin tahajud. Kenapa? Karena melihat kematian. Nah, kita ini kebanyakan melihat dunia. Wa qala akharun ihal maut, ya faman juga faya'ummul mu'mina wal kafira aidan. Wa qala Syafi'i, di pandangan Imam Syafi'i juga lagi, hadza la yahdu, ini tidak jauh al-yakuna hukmu mansukhan, kata Imam Syafi'i, ini hukum mansukh, ya. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama laha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berdiri laha lil janazati li'illatun qad rawaha ba'du muhadditsina, karena sebab yang diriwayatkan oleh sebagian ahli hadis, annaha, bahwa jenazah tadi kanat jenazah Yahudi, itu jenazahnya orang Yahudi, ya, ini orang Yahudi, ini kata Imam Syafi'i, hukumnya mansukh. Kalau ada jenazah Yahudi nggak harus berdiri, kata Imam Syafi'i. Faqama, maka Nabi berdiri laha di depan jenazah Yahudi itu karohiyata, karena Nabi tidak ingin antakulahu, untuk dicela, dibully sama orang Yahudi. Jadi ini pertimbangannya bukan pertimbangan kewajiban agama, tapi lebih pada solidaritas sosial. Maka itu boleh berdiri dan boleh tidak berdiri dalam pandangan Imam Syafi'i. Tapi dari pandangan imam yang lain enggak, harus berdiri. Alasannya apa? Karena alasan yang pertama, boleh jadi menghormati malaikat, boleh jadi menghormati peristiwa kematian sebagai nasihat yang paling agung dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kamu tadi itu sering melihat jenazah, lihat orang mati, itu udah gak butuh nasihat, udah gak butuh nasihat itu, ya. Kalau sekarang kamu kan butuh nasihat, tapi kalau kamu rajin tiap hari, ya. Tapi anehnya penjaga kubur itu kadang-kadang gak sholat. Tapi jangan diviralkan gitu. Kadang-kadang ada orang di kuburan itu sholat azan asar ya cuek aja, padahal dia tiap hari apa ini itu nggak tahu tuh. Bahkan di Jakarta itu ada orang pacaran di atas kuburan, itu malah ya ada kan. Kamu pernah lihat nggak kuburan di Jakarta? Ya, saya pernah, ya, masuk ke kuburan, lebar kuburannya itu, ya, 10 atau 15 tahun yang lalu itu. Saya dulu sering melihat kuburan di Jakarta itu, kuburannya lebar gitu, cuman gelap gitu, gelap, lampunya itu remang-remang, ya. Tapi ramai kalau malam, nggak ada orang takut di situ. Kenapa? Banyak orang pacaran, ada yang transaksi narkoba gitu. Itu malaikat di dalam kubur jadi tantangan, masuk itu berantem gitu. Itu karena dia pacaran di atas kubur. Ini tandanya orang yang apa? Orang yang sudah mati hatinya, ya, orang yang sudah mati hatinya. Dulu kata Imam Hasan Al Basri itu, kamu mau tahu nggak hatimu itu bagus atau enggak?
Kata Imam Hasan Basri itu gampang. Kalau kamu mau tahu hatimu itu hati yang baik atau hati yang tidak baik, maka uji hatimu inda dzikril maut, ketika mengingat apa itu kematian. Kan banyak orang tuh lagi takziah gitu, tahu lagi takziah, ya? Lagi takziah itu selfie ketawa-tawa. Itu kan yang begitu. Mana kita nggak ketemu orang tua dia mati gitu begitu. Nggak benar itu ngomongnya. Dia mati itu udah jadi kematian dia mendatangkan apa itu? Keberkahan. Lama saya nggak lihat kamu. Alhamdulillah sekarang baru-baru dia mati kemudian kita selfie dulu, gitu selfie. Di depan apa itu? Kematian. Itu tandanya orang yang apa itu? Orang yang apa? Mati hatinya itu. Kenapa Masya Allah melihat kematian malah ketawa? Itu namanya indah. Yang kedua indah qiraatul Quran. Kamu baca Quran, makanya anak-anakku perlu mengerti Al-Quran. Enggak ada urusan. Kau mau jadi orang pinter, mau jadi orang nggak pinter, mau jadi profesor, mau nggak jadi profesor, mau jadi kiai, mau jadi insinyur, mau jadi dokter. Quran itu bukan urusan profesi, tapi urusan saya dengan siapa itu? Allah. Kita ini sholat, baca Quran, itu jadi beban kalau lama karena nggak paham. Tapi kalau paham kamu nikmati betul. Kamu mau baca Quran tahu asbabun nuzulnya, tahu ini. Itu baca Quran asik enak. Itu penting anak-anakku. Nah itu yang kedua indah qiraatul Quran. Yang ketiga sendirian. Nih, kamu sholat itu karena kiswul aman, karena femahat, karena kepantasan, karena rumahnya di depan masjid, ya kan? Karena sudah tadi disebut ustaz, atau karena apa? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kamu nanti ada di satu tempat misalnya yang orang semuanya nggak kenal, misalnya kamu tahu jalan ke Shanghai, ya kan, taruh di dalam hotel yang bagus sendirian nggak ada orang. Kamu tahu sekarang waktu zuhur, kamu masih jadi orang yang baik untuk sholat, ya. Di tengah-tengah kamu tidak ada orang yang tahu. Orang di sana nggak ada yang sholat. Orang di sana biasa berzina misalnya. Kemudian di Cina itu berzina. Mumpung nggak ada orang kenal sama saya, ya kan? Orang nggak ada yang tahu. Orang nggak ada yang mengatakan ini menyalahi aturan budaya atau agama misalnya. Kamu masuk ke tempat-tempat yang dilarang oleh agama dengan dalil nggak ada yang tahu. Berarti hatimu nggak baik. Kalau hatimu baik dalam keadaan apapun, kamu pasti tetap menjadi orang yang betul-betul takut kepada Allah. Maka di sini anak-anakku, kalau kata sebagian ulama, tetap wajib berdiri itu sebagai penghormatan terhadap peristiwa kematian. Nabi kemudian Imam Syafi'i paham, oh enggak, Nabi dulu berdiri itu karena jenazahnya jenazah orang apa itu? Yahudi. Kan Nabi hidup damai di kota apa itu? Madinah. Kalau nanti Nabi nggak kasih penghormatan, nanti Nabi diapakan itu? Dibully. Nah, ketika merasa aman dari bulian, maka boleh juga kamu tidak apa itu? Tidak berdiri. Kamu udah terkenal dengan orang baik itu biasa, kamu nggak berdiri, ya nggak apa-apa. Kata Imam Syafi'i. Tapi kata imam yang lain tetap harus berdiri. Maka di sini waqala Ahmad bin Hanbal in qama lam aibhu, kalau dia berdiri ya tidak saya salahkan, wa in qa'ada, kalau dia duduk tidak berdiri fala ba'sa bihi, juga nggak apa-apa. Ini Imam Syafi'i satu mazhab dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Fa'tilafu fuqaha, maka perbedaan pandangan ulama fi hadhihi mas'alati, ya, sababuhu itu ikhtilafuhum fi illatil hukmi. Ini karena apa? Satu karena malaikat, yang kedua karena agungnya kematian, yang ketiga karena menjaga perasaan orang yang ada di kota, orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka hukumnya menjadi berbeda-beda. Karena apa? Karena ilat hukum yang dipahami juga berbeda-beda. Oke. Al-matlab tsani, yang kedua ini, ikhtilafu mujtahidina fi istinbatul ahkam fima la nassa fihi, ini terhadap masalah yang tidak ada apanya itu nasnya. Fa idza lam yujad fil mas'alati nassun min ayatin aw hadisin laja'a itu bersandar, ya. Laja'a itu sama dengan roja'a, sama. Laja'a bersandar. Siapa al-mujtahid? Seorang alim, seorang mujtahid tentu bersandar ilal qiyas, kepada hukum qiyas, wal ijtihad atau logika. Kama qala syairu idza a'ya, apabila a'ya merasa kesulitan, a'ya itu merasa sulit,
siapa kepala al-faqihah, seorang yang faqih merasa sulit. Apa yang merasa sulit? Wujudu nasin. Apa wujudu nasin itu? Adanya nas Quran dan hadis. Dia merasa kesulitan untuk mencari ayat Quran ataupun hadis, maka ta'allaqa, maka dia akan bergantung la muhalata itu secara pasti biqiyas. Kalau nggak ada dalilnya secara khusus, pasti para ulama itu akan menggunakan apa itu? Logika. Wahada babun wasiun. Apa babun wasi itu? Ini adalah babun ruang, wasiun yang sangat luas. Min abwabil ikhtilaf, dari ruang di mana terjadinya perbedaan pandangan bainal fuqaha, di antara ulama. Ini yang paling luas, dikatakan ruang di mana ulama itu berbeda pandangan. Kalau nisyanul hadis tadi itu nggak banyak misalnya, karena banyak ulama yang juga tidak lupa adanya hadis itu. Tapi ini itu menjadi ruang yang menjadi luas sekali perbedaannya. Kenapa? Ini nasabut, karena asabut itu realita di sini artinya. Karena realita yang kita hadapi, anan nususo, bahwa nas Quran dan hadis, artinya ayat Quran dan hadis itu mahdudatun, terbatas. Hadisnya kan terbatas, hanya yang disampaikan oleh Rasulullah di masa Nabi hidup, iya kan? Wal waqa'i'u, sementara kejadian-kejadian di dunia ini kafiratun, banyak. Wa mutajaddidatun, apa mutajaddidah itu? Apa baru itu? Berkembang. Dan kehidupan ini selalu apa ini? Berkembang. Artinya apa? Nas Quran itu enggak, kan dulu disampaikan zaman Nabi. Zaman Nabi ada pesawat enggak? Enggak. Maka sekarang ada orang sholat di dalam pesawat. Itu bagaimana hukumnya, bagaimana caranya? Itu kan enggak ada dijelaskan di dalam Quran dan hadis. Ini namanya nas Qurannya terbatas, hadisnya terbatas, tapi peristiwa permasalahan yang kita hadapi itu semakin tumbuh berkembang. Waqat tatamasal, dan boleh jadi tatamasal. Apa tatamasal itu? Serupa. Apa ba'dul waqa'i, sebagian peristiwa hari ini itu memiliki kemiripan ma'ahadisatin, bersama dengan hadisah, kejadian jahat yang berlaku fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka ada lahum, bagi Nabi, fi hadil hadisah hukmun, itu ada hukumnya karena masalahnya sama. Waqad tahtalifu, tapi kadang-kadang tahtalifu, berbeda. Anha, dari peristiwa yang terjadi di masa Nabi, peristiwa yang kita hadapi kadang-kadang mirip dengan peristiwa yang dihadapi oleh Nabi, tapi kadang-kadang tahtalifu, berbeda. Ikhtilafan bayinan, dengan perbedaan yang begitu jauh. Bayin itu kan jelas, jauh, beda banget yang dihadapi Nabi dengan yang kita hadapi sekarang. Wahaya, dan kejadian ini ada yang menyebabkan, ada itu menuntun, menyebabkan, mendorong. Ada di Abu Bakar, kejadian seperti ini yang mendorong Sayyidina Abu Bakar ila al-yajma'a, untuk yajma'a, apa yajma'a? Mengumpulkan ru'usan nas, ru'us itu tokoh-tokoh masyarakat, wa fuqaha as-sahabah, ulama-ulama sahabat, kulama hadasat, setiap terjadi satu hadisatun, satu peristiwa, min hadzal qabil, dari sisi di mana tidak ada nas Quran dan tidak ada nas hadis. Fayatasyawaru, maka mereka bermusyawarah, hatta yajidu, sampai mereka menemukan laha masalah, untuk masalah tadi mereka menemukan apa? Hukumnya. Ini amsilahnya. Masalah qatlul jamaah, masalah qatlul jamaah, membunuh al-jamaah, sekelompok orang, bilwahidi, karena sekelompok orang ini membunuh satu orang. Ini terkait dengan hukum apa yang kisos. Kamu tahu kan, kalau ada orang membunuh orang secara
secara berencana, bukan nggak berencana ya, nggak boleh kan, setiap orang membunuh dalam Islam itu pasti dikisos, enggak. Lihat dulu cara dia membunuh dan kenapa dia membunuh. Jadi nggak semua orang bunuh, enggak lah. Misalnya ya, ada orang sedang tidur di kamarnya ya dengan istrinya misalnya, tahu-tahu ada orang masuk ya, misalnya mau merampok, mau memperkosa istrinya, orang melawan, kemudian karena dilawan mainnya diapakan itu, dibunuh. Orang itu harus dikisos nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena dia membela diri, itu nggak dikisos. Karena ngantuk gitu, saya lempar pakai kertas, kaget mati gitu ya. Misalnya nih ada kertas kecil ini ya, Aska ngantuk gitu, ini kamu ngantuk gimana sih, saya lempar jidatnya pakai kertas kecil tuh kayak kelereng, kaget dia, nggak tahu caranya gitu, mati. Saya dikisos enggak lah. Kenapa? Karena saya nggak pernah niat membunuh Aska. Kenapa nggak niat membunuh? Apa buktinya? Ya buktinya saya lemparnya pakai kertas. Lain kalau saya ambil mobil golfnya Pak Kiai itu, Aska dulu, saya kesal, saya ambil mobil, mati. Saya dikisos nggak? Kenapa? Karena jelas saya nggak niat bangunin dia, tapi niatnya ada itu bunuh. Nah, ini ada orang qatlul jamaati bil wahid. Ada sekelompok orang nih membunuh satu orang. Gitu. Apakah kemudian yang rame-rame ini harus diapakan itu? Dikisos. Misalnya nih, kamu jumlahnya berapa? 300-an ya. 300 Kristen itu benci sama saya. Ini Faiz ini sembarangan kayak hidup ini. Terus kamu sepakat kita bunuh dulu orangnya. Oke. Gimana cara bunuhnya? Kamu bunuh saya ramai-ramai, ya. Tangan saya diikat di pohon gini, ya. Kemudian kamu nusuk saya itu pakai bambu. Panjangnya misalnya 50 meter, dipegang oleh 100 orang, paham? 100 orang nih, tangannya megang di ayun ini, 1, 2, bup, masuk jantung saya, mati saya ya. Yang bunuh berapa orang? Katakan 100, katakan 300 orang sekali ya kan, kelam semuanya itu ya, saya ditaruh di tengah-tengah gini, nggak ada batang pohon ya, diikat ke bawah, yang putra dari depan, yang putri dari belakang. Pakai apa ini? Pakai lindus panjangnya 100 meter misalnya ya. 1, 2, mati, mati. Yang bunuh berapa orang? 300. Oke, yang 300 ini harus dibunuh. Nggak ada ayat Qur'annya, nggak ada ayat Qur'annya. Maka nanti masing-masing hakim itu punya pertimbangan ya, akan melihat itu. Ini contohnya nih, zaman siapa ini? Sahabat nih. Masalah, paham ya masalahnya ya? Ada orang bunuh ramai-ramai, yang dibunuh korbannya cuma satu, yang membunuh serombongan. Nah, rombongan sekelompok ini boleh nggak dihukum kisos ya atas pembunuhan mereka terhadap satu orang? Ini kan nggak seimbang ya. Kalau tadi seimbang, saya melempar Aska pakai mobil golf itu kan an-nafsu bin nafsi, yang mati satu jiwa Aska, yang harus dibunuh satu jiwa saya, satu lawan satu. Ini satu lawan banyak gitu. Ini dibunuh nggak? Lihat kisahnya ini memilukan ini. Anna imra'atan di San'a, ada seorang perempuan di kota apa ini? San'a. Di mana itu? Di Yaman. Ghaba anha zawjuha. Apa ghaba itu? Pergi, suaminya sedang apa ini? Pergi. Wa taraka fi hijriha, si suami itu meninggalkan fi hijriha, di kamarnya itu, ibnan lahu, anak lahu lisawji min ghairiha, tapi bukan dari siapa ini? Istrinya. Anak apa ini? Anak tiri. Jadi ada suami, dia sudah menikah, punya anak misalnya, kemudian istrinya apa itu? Meninggal, kawin lagi, paham? Maka istri ini kepada anak itu anak apa itu? Anak tiri. Nah, suaminya pergi nih ya, misalnya mau kerja, dia tinggalkan anak dia itu yang bukan dari istrinya yang ini di kamarnya ya. Hulamun, anak kecil itu, yuqalu lahu Asyil, namanya siapa ini? Asyil. Tengah-tengah pergi suaminya, fattakhadatul mar'ah, tiba-tiba perempuan itu mengambil ba'da zawjiha, setelah kepergian suaminya, khalilan, selingkuhan gitu ya. Perempuannya punya apa ini? Selingkuhan. Suaminya pergi, dia bawa pacar apa ini? Pacar gelapnya ya. Mungkin kulitnya hitam gelap, jadi nggak ketahuan masuk rumah. Pacar gelap, paham ya? Dia punya pacar apa ini? Pacar gelap, selingkuhan. Jadi selingkuh itu bukan sekarang, itu penyakit lama ya. Penyakit dari zaman sebelum Nabi Muhammad jauh itu punya selingkuhan. Ini istrinya yang brengsek nih. Begitu suaminya pergi ya, dia punya selingkuhan itu. Selingkuhannya berbeda kemana itu? Ke
rumahnya. Faqalat li khalil, tega banget nih. Dia ngomong nih li khalilha, buat selingkuhannya, inna hadal ulama, anak kecilnya nih, yafdahuna. Apa yafdahuna itu? Bisa membuka aib kita. Paham kan? Di situ ada anaknya suaminya kan. Sementara selingkuhannya apa ini? Datang. Nanti anaknya cerita enggak? Cerita. Pak, waktu bapak pergi, itu punya laki-laki lain. Kan begitu logikanya, ya kan? Nah, karena seperti itu, kata si perempuannya sama selingkuhannya, faktor kau punya anak ini. Ya kan? Fa'ada. Selingkuhannya asalnya ada, nggak mau. Fantana akuhu, maka ngambek. Intana itu ngambek. Siapa si perempuan tadi? Minhu, dari selingkuhannya. Nah, nggak dibunuh dah, kalau itu kita putus saja. Itu kata siapa? Itu kata istrinya perempuan tadi. Fatalaha, akhirnya selingkuhannya ngapain itu? Nyerah, taat dia. Ya udah ya, asal saya tetap bisa sama kamu, saya bunuh. Wajibana alakat lihirabul, maka sepakat itu alakat ini untuk membunuh ar-rajul yang pertama ini selingkuhannya. Ya, ar-rajul itu artinya ar-rajul ini sepakat sama si perempuan. Ya dulu kalau kamu ngambek, biar kamu nggak ngambek, saya bunuh deh. Warajulun akhor, dia ngajak temennya, yang selingkuhannya bawa temen, tolongin saya dong, apa ini kita bunuh ya, ini anak perempuan tadi ini dia mau sama saya, nanti janji mau saya nikahi, minta cerai dari suaminya, asal anaknya diapakan ini, dibunuh anak suaminya. Kata laki-laki tadi, oke, wal mar'atu, perempuan tadi, wa khadimuha, punya pembantu juga di rumah. Kata perempuannya, kamu pembantu saya, bantu dia ya, kita mau bunuh anak laki-laki ini, ya, dibunuh faqataluhu. Ya, anak tadi dipegang, yang bunuh berapa orang nih? Laki-laki selingkuhannya, temannya, perempuan istri tadi itu, kemudian pembantunya. Berapa orang nih? 4 orang. Faqataluhu, maka mereka bunuh semuanya. Thumma qatta'uhu, dimutilasi anaknya ini, ya, diakdoan, dimutilasi, dipotong-potong jadi beberapa anggota tubuh. Bahasa sekarangnya namanya langsung aja dimutilasi. Waja'aluhu, kemudian mereka masukkan fi aibatin, dalam satu kantong, min udmin atau min adamin, min udmin itu dari kulit, ya kalau sekarang itu ya kantong plastik mayat lah, ya karung misalnya, ya, jatuh, dibunuh, dipotong kecil-kecil itu, dimutilasi kepalanya, badannya, kakinya, tangannya, dimasukkan ke dalam apa ini? Kantong. Nih, fatarahu, kemudian dilempar, dibuang. Firokiyatin, apa rokiyah ini? Bi'in, kemudian gue biar gampang. Fi bi'in, di sumur. Fi nahiyatul qaryah, di pojokan desa, ya. Di pojok desa itu ada sumur. Walaysa fiha ma'un, tapi sumur itu sumur apa? Kering, nggak ada airnya, jadi dibuang aja ke lubang gitu ya, sama mereka. Thumma sohatul mar'ah, nggak langsung nih, ya. Jadi pada satu untuk menutupi apa ini kejahatannya, kan pulang ramai-ramai, ya kan? Di rumah perempuan itu teriak seolah-olah kehilangan anaknya. Wajibana anas, maka orang apa ya ini? Keluar orang kampung itu, kenapa? Dia anak saya kok macam-macam lah hilang gitu. Fakharaju yakrunal ghulama, maka kemudian mereka keluar, bukan keluar dari rumah si perempuan tadi. Ngapain? Yang krunal ghulam, mencari-cari apa di sawah, apa di sungai itu. Qala, mirawinya bilang, famarra rajul, tiba-tiba ada seorang laki-laki marra, lewat berrokiyah di sumur tadi, ayati fihal ghulam, yang di dalamnya ada apa itu? Mayatnya si anak tadi itu, ya. Fakharaja minhal hudabul akhbar, dari atas, dari apa itu, mulut sumur di atas itu banyak lalat hijau gitu loh, ya. Fakulna, maka orang-orang berkomentar, ini sumur kan nggak ada apanya itu, airnya kok ada lalatnya. Maka mereka bilang, wallahi inna fi hadhihi, pasti di dalam hadhihi raqiyah tadi itu, sumur itu, la jifatun, apa jifah itu? Bangkai. Pasti ada apanya itu? Bangkainya. Wa ma'ana, dan ketika kami nyari-nyari itu, khaliluha, ada apanya itu? Selingkuhannya. Ini pura-pura nyari, paham? Ya,
Jadi kejahatan itu sepandai-pandainya dibungkus bisa ketahuan. Jadi karena dia perempuannya, anak saya hilang, orang kampung itu kumpul, maka untuk merekayasa selingkuhannya juga apa ini? Ikut, saya panik gitu. Kok bisa hilangnya? Padahal dia gitu. Kok bisa hilangnya kita cari. Nah, begitu sampai di mana itu? Di sumur, ada lalat apa ini? Hijau, memantai-mantai di tempat sampah. Kata orang-orang, ini kan gak ada airnya, kosong. Kok bisa ada lalat? Pasti ada apa ini? Bangkai kotoran. Nah, dengar seperti itu, kamu lihat holnya itu, apa holnya tadi itu? Selingkuhannya itu, dengar kayak gitu, fa'ahodat ro'datun. Ro'dah itu kecemasan. Apa bahasa tubuhnya. Begitu orang ngomong, di dalam sumur ini kayaknya ada apa ini? Bangkai. Tiba-tiba si selingkuhannya itu menunjukkan body language, apa body language itu? Bahasa tubuh yang dia itu kelihatan jadi apa itu? Cemas dan takut. Katanya, kenapa teman kita yang satu ini mukanya jadi kayak was-was ya? Padahal yang lain nggak ada apa-apa. Jangan-jangan dia yang apa ini? Dia terlibat nih. Karena dia kemudian merasa cemas, si siapa itu? Si laki-laki ini, dan orang tahu nih, ini suka datang ke rumahnya siapa ini? Si perempuan. Kok dia kelihatan cemas? Maka fadhat nabihi, ya, kami apa ini? Pergi membawa dia. Fahabasnahu, kami apa kami ini? Penjara, masih ditangkap. Ini karena ada tindakan yang apa ini? Mencurigakan. Maka kata orang-orang di kampung, udah kami bawa pergi orang tadi. Kami apa kan ini? Kami kurung dia di rumah karena kami curiga jangan-jangan dia terlibat. Wa arsalna rajulan, maka kami utus orang lain lagi untuk apa ini? Masuk ke dalam sumur. Fa akhrajal ghulama, maka dikeluarkan itu jenazahnya anak tadi yang sudah dipotong-potong. Fa akhadna rajula, kami cari selingkuhan yang tadi sedang dikurung. Ini jenazah, ini kan anak laki-laki tadi, anak laki-laki yang di rumahnya kita cari-cari, ya kan? Maka ujungnya fa'tarafa, dia jadi apa itu? Ngaku. Fa'akhbarana al-khabara, dan dia menceritakan kepada kami semua masyarakat al-khabara, peristiwanya. Ngaku dia, iya, memang saya selingkuh sama perempuan tadi minta supaya saya membunuh anak suaminya ini. Fa'tarafatul mar'atu, maka kemudian perempuannya juga jadi apa itu? Ngaku. Warajul akharu, dan juga laki-laki yang satu temannya si selingkuhan tadi, ya, wahadimuha, dan juga pembantunya. Jadi semuanya ngaku semua. Fakataba Ya'la, ini gubernur Yaman namanya, Ya'la menulis ini. Kalau bahasa sekarang tuh BAP, ya, di BAP, berita acara pemeriksaan. Di BAP ini ditulis. Wahwa yaumanihim, si Ya'la itu hari itu adalah amirun bisya'nihim, adalah gubernur Yaman. Fakataba ilaihi Umar, kan ditulis tuh, kirim surat ke Umar, ini ada peristiwanya begini ditulis secara utuh. Maka kemudian fakataba ilaihi Umar jawab suratnya si Ya'la gubernur Madinah itu, apa isinya? Biqatlihim jami'an, kata Umar, yang 4 orang itu kami kisah semuanya. Waqala, sambil Umar menulis di dalam suratnya, wallahi demi Allah, walau anna ahla San'a, seandainya penduduk San'a istaratu, mereka bersekutu berkongsi fi qatlihi, membunuh anak tadi, laqataltuhum ajma'in, saya bunuh satu negeri itu. Kata Umar, pokoknya orang yang membunuh berapapun jumlahnya, kalau mereka membunuh dengan pembunuhan berencana, maka semuanya harus dibunuh. Ya, famas ayatu qatlil jama'ati bil wahidi, ini hadafat, apa hadafat tuh? Waqa'at fi zamani Umar walam yarid fiha nassun, dan tidak pernah ada terkait masalah qatlil jama'ah bil wahid, tidak ada ayat di Quran. Di Quran yang an-nafsu bin nafsi, al-aynu bil ayni, al-anfu bil anfi, al-udhunu, kan satu lawan satu. Ini enggak satu lawan banyak soalnya. Fajtahada Umar, maka Umar berijtihad, thumma
falamma hasala, maka kemudian terjadi apa ini? Ikhtilafun baina as-sahabat. Sahabat nggak semuanya sepakat sama Umar, yang dibunuh satu. Masa kita bunuh 4 orang, 4 nyawa dibanding satu? Kata Umar, kalau nggak saya bunuh, nanti semua orang kalau mau bunuh orang lain supaya nggak dikisos, bunuhnya beramai-ramai. Nanti nggak tercapai tujuan adanya kisos. Adanya kisos itu supaya orang tidak gampang-gampang membunuh orang lain. Kalau orang tahu asal membunuhnya 3-4 orang, tahu dihukum penjara, nggak dibunuh, maka nanti semua orang yang ingin bunuh orang lain itu namanya beramai-ramai. Kata Umar, maka kemabaina man ba'dahum, kemudian terjadi juga di antara man ba'dahum minal ulama, pada ulama sepanjang masa. Fawafaqa Umaru, lihat ya, fawafaqa Umaru, maka apa wafaqa? Sependapat. Fawafaqa, maka setuju Umar dengan pendapat Umar fi qada'ihi, pada keputusannya. Siapa yang mendukung Sayyidina Umar? Ali, Sayyidina Ali. Wal Mughirah bin Syu'bah, itu nama-nama semua. Wa Ibnu Abbas, wa bihi qala Sya'bi, ini tabi'innya, Asy-Sya'bi, Qatadah, Al-Hasan, ya. Kemudian itu adalah qaul fuqaha'il Ansar, ulama di banyak negeri. Al-Ansar itu al-Buldan, ya, di banyak negeri. Siapa contohnya? Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Al-Auza'i, kemudian Al-Lais, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, wa ashabuhum, dan pengikutnya, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Ishaq, semua ini, wa Abu Thawr, kulluhum, ini semua ulama bilang tuqtalul jamaah, akan dikisos siapa al-jamaah, orang banyak, bil wahidi, karena sebab mereka membunuh satu orang. Kafuratul jamaah, baik kelompok itu kafurat jumlahnya banyak, al-qawat ataupun jumlahnya sedikit. Tidak syarakat, apabila mereka istarakat bersama-sama, fiqatul wahid, membunuh satu orang, dibunuh semuanya. Wa khalafa, apa khalafanya? Sebagian berubah. Wa khalafa, dan menentang atau berbeda Umar terhadap pendapatnya Sayyidina Umar. Siapa? Ibnu Zubair, Abdullah ibni As-Zubair. Wariya an Mu'adz bin Jabal, kemudian dari tabi'innya Muhammad bin Sirin, kemudian wa bin Syihab, ya, Muhammad bin Syihab, ini sama ya, wa bin Syihab dengan Az-Zuhri, itu wawunya berulangin tuh. Wa bin Syihab Az-Zuhri, karena Imam Zuhri itu namanya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Wa Habib bin Abu Thabit, wa Daud Az-Zahiri, ini mazhab Az-Zawiyah. Wa huwa riwayatun an Ahmad, ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kulluhum qalu, semuanya itu berpandangan, ya, la tuqtalu, tidak tuktal apa al-jamaah bil wahid, ya, nggak boleh dikisos al-jamaah itu sekelompok orang bil wahidi, karena membunuh satu orang. Walayuk tahu, dan tidak boleh dibunuh, artinya dikisos, binafsin wahidin, karena sebab membunuh satu nyawa, aktsara min wahid, lebih dari satu. Jadi boleh cuma satu lawan satu. Kalau satu lawan dua nggak boleh, nggak seimbang ini, ya. Nah, itu pendapat mereka. Oke, sampai sini, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.